anak-anak, kita jumpa lagi. Hari ini hari Kamis, hari keempat Bina Iman. Yeay, Bunda, aku sudah penasaran banget nih. Teman-teman, penasaran nggak mau lihat amplop yang terakhir? Iya ya, masih ada satu amplop yang belum kita buka. Tapi sebelum kita akan mendengar cerita, kita bernyanyi, dan yang lain-lain, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Siap? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mulai Bina Iman. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, apa anak-anak sudah pernah melihat superhero? Yuk kita bermain superhero. Ini adalah aku adalah Batman, aku adalah manusia terkuat. Tidak, aku Kapten Amerika, aku yang lebih kuat dari semua orang. Hai, aku adalah Spider-Man, aku adalah manusia terkuat. Oh, itu hanya di dunia fantasi, tidak nyata, itu hanya cerita. Tapi ingat anak-anak, di dunia ini yang lebih kuat adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan hewan, tumbuhan, langit beserta isinya, bumi beserta isinya. Karena Tuhan begitu kuat daripada manusia. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, bahu digoyang. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, hihi. Digulung-gulung, sambil teriak, hore. Digulung-gulung, menjadi patung. Jadi patung ya, dihitung sampai 10. Gerakannya beda-beda ya, kayak orang selfie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu tadi lagu Buka Tutup. Yeay, jumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan merayakan Paskah. Kita mau mendengar cerita tentang Paskah, dan membuat aktivitas tentang Paskah. Tuhan Yesus adalah jagoan kita karena Dia mau menyelamatkan kita turun dari surga ke dalam dunia. Kita mau nyanyi sama-sama ya, Yesus jagoanku. Sama-sama ya. Tuaga, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan,
dia jagoan hidupku. Bisa sekali lagi ya, dari awal. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Amin. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Bisa? Bisa dong. Kita mau nyanyi sekali lagi ya, dari awal. Siap. 2, 3. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Siapa? Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Sekali lagi. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Oke, anak-anak, sekarang tinggal amplop yang atau angka berapa yang belum kita lihat ya. Kemarin sudah angka 1 hari Senin, lalu hari Selasa angka 2, ada tanda segitiga kuning. Kalau yang pertama lingkaran biru, kemudian sekarang ya, hari Rabu itu ada angka 3, kotak warna merah. Berarti satu lagi yang belum, ini dia, bentuk hati warna pink. Sekarang yuk kita cari mana amplop dengan bentuk hati berwarna pink. Yang mana ya anak-anak? Anak-anak lihat ya. Kelihatan nggak ya? Ini dia. Ada bentuk hati berwarna pink, anak-anak lihat? Iya, betul. Ini ya. Betul ya, amplop bentuk hati berwarna pink. Kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Gambar apa ini? Oh, anak-anak tahu nggak ya ini gambar apa? Ini adalah gambar kuburan. Kuburan itu tempat menaruh orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kuburannya kosong. Ini kuburan siapa ya? Yuk kita dengarkan cerita hari keempat. Keesokan harinya,
yaitu sesudah hari persiapan. Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yeay, bagaimana tadi ceritanya anak-anak? Wah, ternyata Tuhan Yesus itu dia bangkit setelah dia disalib, dia mati, dikubur dalam kuburan batu seperti ini, seperti gambar. Dia dikubur di kuburan batu, tapi dia bangkit. Anak-anak, pernah nggak merasa sedih seperti murid-murid Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus mati, mereka jadi nggak punya guru lagi. Anak-anak, pernah nggak ada yang keluarganya, misalnya opa, oma, ada yang dipanggil Tuhan, meninggal? Nah, ada loh teman, seorang teman bernama Didi. Dia itu punya kakek yang sangat sayang kepada dia. Kalau mainannya rusak, Didi akan datang kepada kakeknya. Kakeknya akan memperbaiki mainannya. Kalau Didi lagi pengen jalan-jalan, kakeknya yang nemani jalan-jalan. Tapi suatu hari kakeknya itu meninggal.
Dan Didi nggak bisa ketemu kakeknya lagi. Kalau ada mainannya yang rusak, dia nggak bisa datang kepada kakeknya lagi karena kakeknya sudah tidak ada. Kalau dia pengen jalan-jalan, dia nggak bisa jalan-jalan lagi sama kakeknya. Didi sedih sekali karena dia nggak bisa ketemu lagi sama kakeknya. Seperti itu juga murid-murid Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati. Mereka sedih sekali. Tapi pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Hari ke-1 atau hari ke-3? Betul, hari ke-3 Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup lagi dan bertemu dengan murid-muridnya. Wow, keren ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa mati, bangkit lagi? Karena dia berkuasa. Dia adalah Tuhan yang menciptakan matahari. Tuhan yang menciptakan bulan. Tuhan yang menciptakan laut. Tuhan yang menciptakan semua yang bisa kita lihat di bumi ini. Dia berkuasa. Jadi waktu dia mati, dia bisa bangkit lagi. Dan dia pergi ke surga. Dan di surga dia menunggu untuk nanti orang-orang yang percaya kepadanya bersama-sama dengan dia di surga nanti. Tuhan Yesus sudah bangkit karena Tuhan Yesus berkuasa. Dan Tuhan Yesus berjanji, siapa mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau berdoa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, suatu hari nanti ketika dia sudah tidak ada di dunia ini, dia akan bersama-sama berjumpa melihat Tuhan Yesus di surga nanti. Wah, anak-anak, hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Di gereja nanti akan ada ibadah. Dan itu semua adalah hari untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan kasih karena sudah berkorban untuk kita yang percaya kepada Dia. Oke anak-anak, hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita Paskah. Dan nanti anak-anak akan membuat aktivitas bersama Bunda Ida. Nanti itu jadi pengingat ya anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia juru selamat kita semua. Oke, sekarang yuk kita mau bersyukur, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa dan Tuhan Yesus juru selamat kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah mati tapi bangkit hidup kembali. Terima kasih Tuhan. Jadilah juru selamat saya dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak di rumah, hasil karya kita hari ini adalah kita akan membuat telur yang melambangkan Paskah. Ambil sebuah telur, kita buka isinya, keluarkan isinya, langsung kita isi dalamnya itu kita taruh pasir agar kita membuat salib dari ranting, dari lidi boleh terserah, kita buat dari ranting ya. Terus kita tancapkan pada telur ini untuk melambangkan Paskah. Nanti boleh untuk jadi hiasan di rumah bahwa telur yang pecah ini di atasnya ada salib melambangkan Paskah kita. Oke anak-anak, setelah tadi kita mengikuti Bina Iman, sekarang sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, ikuti kata-kata Bunda Ida. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami sudah selesai mengikuti Bina Iman. Pimpin kami Tuhan, sertai kami selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
salib Dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut